Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara tentang syariat fidyah berkenaan tentang jenis apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembayaran fidyah. Kemudian berapa besaran atau berapa banyaknya fidyah yang dibayarkan. Dan yang ketiga, apakah fidyah boleh dibayar dalam bentuk uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada video yang lalu kita sudah bahas tentang syariat fidyah, yaitu berupa waktu kapan yang tepat untuk membayar fidyah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas fidyah juga, tapi dari sisi jenis makanan apa yang bisa kita jadikan sebagai pembayaran fidyah. Yang kedua, berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang tidak mampu berpuasa. Kemudian yang ketiga, apakah fidyah boleh dibayarkan berupa nominal uang, tidak menggunakan makanan pokok tapi menggunakan uang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua jumhur ulama sepakat bahwa pembayaran fidyah itu berupa makanan pokok yang mentah dari makanan pokok yang berlaku di masyarakat setempat. Jadi kalau kita di Indonesia, umumnya orang memakan nasi dan bahan mentahnya berupa beras gitu. Berarti yang paling afdol untuk dibayarkan fidyah adalah makanan pokok berupa beras tersebut gitu. Artinya kalau kita membayarnya dengan gandum boleh nggak? Ya nggak afdol, karena gandum itu tidak berlaku jamak di Indonesia. Menggunakan kurma boleh nggak? Itu tidak afdol karena kurma di Indonesia bukan menjadi makanan pokok gitu. Kemudian yang kedua, berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan untuk setiap hari orang tidak berpuasa? Di sini para ulama berbeda pendapat setidaknya pada 3 pendapat. Yang pertama dari kalangan Malikiyah dan dari kalangan Syafi'iyah. Ini kita ambilkan dari satu kitab yang bernama Kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah sekaligus. Mereka berpendapat bahwa fidyah untuk setiap kali orang tidak berpuasa atau setiap hari orang tidak berpuasa itu yang dibayarkan berupa 1 mud makanan pokok yang berlaku di masyarakat tersebut. Berarti kalau di Indonesia ya kita membayarnya 1 mud beras gitu. Yang kedua, pendapat dari kalangan Hanafiyah, bahwa mereka menganggap atau berpendapat bahwa fidyah itu dibayarkan dengan ukuran 1 sok. Nanti kita akan bahas 1 mud dan 1 sok itu berapa takarannya kalau dikonversikan di dalam kilogram. Kemudian yang ketiga, bahwa dari kalangan Hanabilah yang diwajibkan membayar fidyah itu takarannya 1/2 sok. Jadi teman-teman sekalian, takaran yang disebut dengan mud dan takaran yang disebut dengan sok itu adalah takaran volume. Nah, 1 mud itu takarannya kurang lebih 675 gram atau 6 on lebih 75 tadi. Jadi 1 mud itu takaran volume yang dikonversikan dalam kilogram itu 675 gram. Itu 1 mud. Nah, sedangkan 1 sok itu 4 mud gitu. Nah, berarti kalau pendapat pertama yang dipilih oleh kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah itu hanya 1 mud saja. Berarti 1 hari seseorang itu membayar 1 mud berupa 675 gram beras untuk setiap kali dia tidak berpuasa. Itu pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Itu cuma dikit, berarti 1,5 kilo lebih dikit lah ya, 6 on kurang lebihnya. Untuk pendapat yang kedua dari kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pembayaran fidyah itu untuk 1 hari tidak puasa itu berupa 1 sok makanan pokok. 1 sok tadi kita sebutkan itu 4 mud. Berarti kalau kita bicara 1 mudnya adalah 675, berarti 675 dikali 4. Berarti itu kurang lebihnya 2 kilo 7 ons. Nah, itu untuk 1 hari tidak berpuasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendapat dari kalangan Hanabilah yang mereka mengatakan bahwa pembayaran
fidyah itu setengah sok. Setengah sok itu berarti 2 kali lipatnya mud tadi. Jadi 675 dikali 2. Itu untuk kalangan Hanabilah gitu. Artinya kalau di Indonesia memang secara mayoritas itu banyak yang menganut pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Artinya kita yang tidak mampu berpuasa itu boleh membayarkan fidyahnya per harinya itu senilai 675 gram gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bolehkah membayar fidyah itu berupa uang? Berarti bukan bahan pokok lagi yang kita bayarkan, tapi langsung kita konversikan dengan mata uang, dengan rupiah kalau di Indonesia. Teman-teman sekalian, jumhur ulama dari 3 madhab, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, mereka sepakat bahwa pembayaran fidyah itu tidak sah kalau tidak menggunakan bahan pokok. Artinya kalau orang mau membayar fidyah, ya harus menggunakan bahan pokok tadi. Berupa beras kalau di Indonesia. Artinya kalau diganti dengan uang, maka secara umum fidyahnya dianggap tidak sah. Tapi apakah ini menjadi satu-satunya pendapat? Tidak. Kalangan Hanafiyah termasuk pendapatnya membolehkan membayar fidyah itu berupa uang. Gitu. Ya silahkan kalau ternyata di antara kawan-kawan ada yang mau membayar fidyah dengan uang, tapi ini pendapat dari kalangan Hanafiyah. Artinya kalau kita mau membayar fidyah berupa uang, berarti takaran yang kita pakai pun menggunakan takaran dari kalangan Hanafiyah. Karena yang membolehkan membayar fidyah dengan uang itu Hanafiyah. Tadi kita sebutkan bahwa Hanafiyah memberikan kewajiban membayar fidyah per harinya itu 1 sok. 1 sok itu 2,7 kg kurang lebihnya. Berarti kalau tadi mau dikonversikan dalam bentuk rupiah, itu jangan menggunakan 1 mud, tapi menggunakan konversi 2,7 kg. Berarti kalau tadi kita sebutkan 1 kilogramnya beras yang kita pakai di rumah kita itu kurang lebih yang seharga 10.000, berarti kita konversikan 10.000 dikali 2,7 kg. Ya kurang lebihnya ya sekitar 27.000 per harinya kita bayarkan untuk konversi nilai makanan pokok nilai makanan pokok berupa 1 sok dengan nilai rupiah yang kita bayarkan. Tapi kalau kita inginnya membayar dengan 1 mud silahkan, tapi tidak dikonversikan ke dalam nilai rupiah. Itu jadi kita bisa memilih antara kita tetap membayarnya dengan 1 mud tapi berupa makanan pokok, atau kita membayarnya dengan 1 sok lebih banyak 4 kali lipat tapi boleh dikonversikan dalam bentuk nilai rupiah atau nominal mata uang gitu. Jadi 3 pendapat tadi ya. Jadi jenisnya berupa makanan pokok. Yang kedua ada 3 pendapat tentang berapa besaran fidyah tadi, dan yang ketiga adalah boleh atau tidaknya membayar fidyah itu berupa nominal mata uang. Dan yang terakhir yang akan kita bahas, fidyah itu diberikan kepada siapa? Fidyah memiliki 1 objek yang perlu diberikan, hanya 1 saja, yaitu fakir miskin. Selebihnya itu tidak boleh. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.